Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang membahas tentang modul 1 dan modul 2 untuk persiapan ujian bahasa Korea. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bab 13, masih bab 13, tapi di sini tentang menua budaya. Yang kita baca judulnya dulu, 한국 사람들이 인사로 하는 약속. Jadi di sini yaksok itu janji di belakang ya. Janji atau melakukan janji. Hanen itu yang dilakukan. Ronya nanti salam, insaro berarti dengan kepandaian agak tinggi dulu. Dengan salam 한국 사람들이 orang-orang Korea. Jadi di sini nanti akan bahas tentang janji yang dilakukan dengan salam oleh orang-orang Korea, atau orang-orang itu berjanji yang dilakukan dengan salam, itu juga bisa. Nah, nanti maksudnya gimana? Kenapa di sini ada janji kemudian salam, itu gimana? Akan dijelaskan di kalimat di bawahnya nanti. Kemudian di sini ada juga yolakhake, akan saya hubungi. Yolakhake, akan saya hubungi. Nah, dari kalimat ini pun juga sudah tahu ya seharusnya akan saya hubungi. Berarti kan dia pasti akan menghubungi si orang si sampingnya ini yang diajak ngobrol nanti. Nah, seperti itu. Maksudnya dia mau pergi, kemudian dia mengucapkan yolakhake, nanti tak hubungi ya. Waduh, panjang ya. Oke, kita lanjutkan di percakapannya, teksnya dulu, kita baca dulu. 한국 사람들은 헤어질 때 다음에 밥 한번 같이 먹어요. 술 한 잔 같이 해요. 라는 인사를 하기도 합니다. 특히 헤어질 때 연락할게라는 말도 자주 하는데 이런 말들은 약속이라기보다는 헤어지기 아쉬워서 하는 말인 경우가 많습니다. 구체적으로 날짜와 시간을 약속하지 않을 경우에는 가벼운 인사로 생각하는 것이 좋습니다. 만약에 한국 사람들이 언제든지 연락하세요 라고 말했더라도 너무 이른 시간이나 늦은 시간, 그리고 식사 시간이나 휴식 시간에는 연락을 피하는 것이 좋습니다. 또한 언제든지 놀러 오세요 라고 말했더라도 전화로 미리 약속을 하고 만나러 가는 것이 좋습니다. Oke, kita artikan dulu perkataannya dulu. Nanti kita per titik aja ya, semoga waktunya sampai nggak terlalu lama. Oke. 한국 itu Korea. 사람들은 orang atau orang-orang. Jadi orang-orang Korea. 헤어지 itu berpisah. Real T itu ketika. Nanti artikan dari sini ya, ketika orang-orang Korea berpisah ya. 다음에 itu kedepannya, besok itu juga bisa. 밥 한 번 같이 먹어요. 밥, nasi. 한 번 itu sekali. Sebenarnya kalau 한 번 itu ada yang diartikan, ada enggak ya? 같이 bareng atau bersama. 먹어요, makan. Terus 술 itu alkohol atau minuman keras. 한 잔 secangkir. 같이 tadi bersama, yo melakukan. Ranen itu bentuk kalimat, bentuk katanya, nanti nggak usah diartikan karena kalau di ragu itu yang disebutkan ini bentuk ini ya, bentuk perkataan gitu ya. Paham saya bentuk perkataan. Nanti tolong teman-teman yang tahu makna ranen di sini itu apa, tolong beritahu saya. Kalau sepaham saya, ranen ini dari kata rakuhata yang menyebut yang mengatakan, ini kata-katanya seperti itu. Jadi nggak perlu diartikan. Insyaallah lagi tuh hamida. Ini satu kalimat ya, ini melakukan salam gitu ya. Melakukan salam. Inilah
kasih bawahnya bisa kelihatan nggak ya nanti kata kasih bawahnya? Kelihatan ya? Atau dipisah? Pindah aja. Pindah di web lagi. Oke, ini saya sudah berubah di bentuk webnya, web bentuk Word. Jadi 한국 사람들은 헤어질 때 다음에 밥 한번 같이 먹어요. 술 한잔 같이. Tapi nanti ya kelihatan ya. Sekali sini aja lah. Bawah ya. Sampingnya atau bawah ya? Ini nanti kelihatan nggak ya? Tak besarkan dulu. Segini. Oke, bentar ya. Udah, oke, segini aja. Nanti sampaikan samping kiri aja. Oke. Yang pertama, mana tadi? Tadi kan kita tanda dulu subjeknya ya. Oh my god. Kita tanda subjeknya dulu. Di sini ada an subjek, kemudian ada real t, nanti kalimat sambung dari sini ngatikannya. Habis itu habis subjek ke predikat. Oh, kalimat kan ada real t, berarti ada 2 kalimat. Kalimat pertama adalah 한국 sampai hyoji. Kemudian kalimat yang kedua dari sini. Tame daranan insyaAllah kamita. Ini berarti nggak ada subjeknya, berarti langsung predikat ini. Set. Nah, gini. Berarti kita lanjutkan. Oke. 한국 사람들은 berarti orang-orang Korea ketika berpisah terus melakukan salam. Nah, ini ranen dengan mengatakan dalam kurung ya. Dengan mengatakan 다음에 밥 한번 같이 먹어요. Mari makan nasi sesekali, makan nasi bersama besok atau ke depannya. Terus atau juga melakukan salamnya dengan 술 한잔 같이 해요. Mari 술 한잔 같이 해. Mari mabuk bersama atau minum alkohol. Gitu. Jadi kita lihat cara mengartikannya itu kita cari dulu subjek, predikat, objeknya gitu ya. Di sini ada real T. Pokoknya kalau ada kalimat ada real T, ya berarti dari situ. Artikannya dari situ. Kemudian kalau ada subjek n, maka bisa dari n dulu atau real T dulu bisa. Nah, kalau saya dari orang-orang Korea dulu. Jadi orang-orang Korea ketika berpisah atau ketika orang-orang Korea berpisah itu juga bisa. Cuman lebih enaknya pakai yang ini. Orang-orang Korea ketika berpisah, terus dicari ada subjek yang lain nggak? Kalau nggak ada langsung ke predikatnya. Insyaallah gitu hamida. Melakukan salam, ya kan ada gitu bentuk ini. Bentuk kata benda. Jadi Tame dan seterusnya sampai gi ini adalah kata bendanya. Hadanya melakukan apa? Melakukan salam, gitu ya. Jadi melakukan salam dengan mengatakan ranen yang tadi saya sebutkan bentuk kalimat tidak aktif itu Tame bab 한번 같이 먹어요. Mari makan bersama besok atau 술 한잔 같이 해요. Mari mabuk bersama itu. Terus yang kedua kita artikan tegi itu khususnya. Khususnya 헤어질 때 berpisah. Terus realte ketika 연락할게 menghubungi. Akan hubungi. 말도 자주 한대. 말도 kata. Jadi kan ini kan jaju itu sering menjadi kalimat frekuensi. Sering. Nah, terus kemudian di sini ada maltu jaju hada, hanende. Hada malda berarti mengatakan atau sering mengatakan juga, gitu. Sering, ini agak kesini aja. Sering mengatakan juga, kalau diartikan secara
ini ya, ada do, ada dan seterusnya, itu bisa gitu. Jadi sering mengatakan juga atau sering 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 berkata, ya, sering berkata juga boleh, sering mengatakan juga bisa. Tetapi ada nende di sini. Nah, kalau ada nende itu juga sebagai penanda tata bahasa. Bisa di koma atau berhenti di situ, terus kemudian artikan kalimat sebelumnya dulu. Kemudian dikasih tetapi, atau nggak usah tetapi juga nggak apa-apa. Tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya bertangan berarti tetapi, kalau nggak juga nggak apa-apa. Terus iron itu seperti ini. Malden, kalimat atau kata-kata atau perkataan, bisa perkataan seperti ini. Yaksok iragi bodanen itu menjadi subjeknya, bukan subjek. Gimana ya cara menjelaskannya? Ini kan subjek Malden. Malden itu subjeknya. Lah, yaksok iragi boda ini menjadi topiknya. Iron sampai mal yaksok iragi bodanen itu ya. Dari pada disebut janji. Heojigi berpisah. Aswiwo kekurangan. Merasa kekurangan sebenarnya. Terus ada di sini ada so karena. Terus hanen yang dilakukan. Marin gyongo. Marin itu nggak cukup toh. Yang gimana ya? Gitu loh. Marin itu bisa kering, bisa marin itu bisa kering, bisa ringan, bisa sesuatu yang basa-basi, atau bisa juga kata-kata apa ya maknanya, bisa orang yang mengatakan juga bisa, tapi di sini anggap saya itu ringan, cuman basa-basi gitu loh. Terus gyongu itu keadaan, mansenida banyak atau sering, gitu. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya, gitu. Terus kemudian kita artikan teki khususnya Yojilte ketika berpisah. Terus Yola halkiranan maldo jajuhanende sering mengatakan juga, sering sering mengatakan juga Yola kalke akan saya hubungi. Terus Iron Malderen perkataan seperti ini daripada disebut janji, Hyojiki asyosho marin dongukaman semenjak sering dianggap, karena di khususnya apabila keadaan, jadi keadaan seperti tadi itu seringnya menjadi gitu ya, dianggap dalam kurung seringnya banyak sebagai perkataan yang ringan atau dalam kurung basa-basi yang dilakukan karena merasa kekurangan berpisah. Ini sekali lagi pemahaman saya, semoga tidak salah. Kalau ada marinamul itu loh, marinamul itu seharusnya kayak gini tulisannya. Setahu saya marinamul itu
Kalau misalnya marin ini diartikan perkataan, jadi marin hanen marin gyonguka mansimda. Kan keadaan yang ringan kan, gitu kan. Keadaan yang ringan atau seringnya itu dianggap sebagai salam yang ringan, gitu ya. Salam yang ringan yang dilakukan karena merasa kurang saat berpisah. Gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau di bahasa kita itu kan ada istilahnya kayak kalau di tempat tinggal saya itu ada istilahnya, Mas mampir, Mas mampir ke sini makan bareng gitu kayak cuman sebagai salam gitu loh, bukan sebagai oh tiba-tiba dia tiba-tiba datang gitu, kayak basa-basi kayak cuman iya sekedar salam gitu. Jadi nggak pasti untuk kudu maro harus datang gitu. Sama dengan di Korea juga sama. Di Korea itu kata-kata seperti ini dari tadi yang kita bahas tentang makan apa tadi? Makan nasi bersama, kemudian nanti mabuk-mabuk bersama, kemudian oh saya akan hubungi. Itu seringnya hanya dipakai salam yang ya wis gitu, salam hanya berpisah karena tadi hiojiki asioso merasa kekurangan tadi, merasa rindu, wah aku nggak pengen berpisah sama kamu, ibaratnya kayak gitu. Itu sepaham saya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada guce chokero. Guce chokero itu dengan jelas atau rinci. Nalca itu tanggal. Wadan. Kemudian sigan itu waktu. Yaksok janji. Yaksok kata berarti melakukan janji. Jian tidak. Gyongo apa? Bila. Kapyoun ini yang ringan. Ini sama ya dari yang basa-basi tadi. Insa, salam. Rohnya tadi sebagai senggak kanan kosi. Jusmida senggak itu memikirkan. Jusmida sebaiknya. Oke, kita lanjutkan. Yang rohnya. Guce cokoro nalcawasikan nel yaksok haji anen gyongwenen. Nah, di sini ada gyongwenen, berarti nanti dari sini. Apabila tentunya orang Korea, kita bahas tentang orang Korea itu tidak berjanji atau menjanjikan Allahu Akbar Astaghfirullahaladzim tidak menjanjikan tanggal dan waktu dengan jelas, maka sebaiknya memikirkan atau menganggapnya sebagai salam yang ringan. Nah gitu. Jadi kalau diartikan apabila tidak melakukan janji atau dalam artian tidak menjanjikan tanggal dan waktu guci cokero dengan jelas, maka kapyon insaro 생각하는 것이 좋습니다. Sebaiknya memikirkan atau diartikan menganggap rohnya sebagai salam yang ringan seperti itu. Oke, nanti insya Allah ada part 2-nya ya ini ya. Kalau satu video terlalu panjang gitu. Terima kasih. Semoga apa yang sampaikan bisa diterima dengan baik. Untuk sekarang sampai di sini dulu. Nanti bisa disambung untuk di part 2-nya. Semoga apa yang sampaikan bisa diterima dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.